Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala menunduk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi Ustazah. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, pagi ini alhamdulillah kita bertemu kembali di sekolah kita tercinta untuk belajar bersama-sama. Nah, di depan sini ada ini namanya proses fotosintesis pada tumbuhan. Sebelumnya, Ustazah akan bertanya. Siapa yang masih ingat energi? Sumber energi apa yang kalian ketahui? Ya, matahari, air, cahaya, angin, bahan bakar fosil, terus kimia, betul. Nah, ada juga perubahannya. Siapa masih ingat? Perubahannya dari energi listrik ke energi panas bisa. Contohnya apa? Kompor, kulkas, setrika, betul. Terus energi listrik ke energi gerak, betul. Apa contohnya? Kipas angin. Terus ada lagi blender. Iya, mesin cuci, mixer, betul. Nah, sekarang kita akan belajar proses perubahan energi yang ada pada tumbuhan. Sebelumnya Ustazah mau tanya, kalau kira-kira kita harus makan enggak biar kita punya energi? Iya. Lemes enggak nek enggak makan? Lemes. Kalau hewan juga harus makan enggak? Ya, sumber energi manusia dan hewan dari makanan yang dimakan. Kalau tumbuhan, bagaimana dia mencari makan? Kira-kira bagaimana? Padahal kan tumbuhan kan kalau ini mandek terus di sini, nggak pindah-pindah. Kalau kita bisa pindah jajan ke warung, jajan mie ayam. Kalau tumbuhan kira-kira bisa jajan mie ayam nggak? Tidak. Terus bagaimana cara tumbuhan mencari makanannya? Ada yang tahu? Yo, nanti kita. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu bisa menjelaskan proses fotosintesis dengan bahasanya sendiri. Yang kedua, menjelaskan manfaat fotosintesis. Terus, fotosintesis itu apa toh? Kok dari tadi bilang fotosintesis terus? Nah, fotosintesis adalah proses tumbuhan hijau membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Jadi kalau kita makan harus cari-cari makanan, buat makanan, masak. Nah, kalau fotosintesis pada tumbuhan ini, tumbuhan itu membuat makanannya di dalam tubuhnya sendiri. Nggak usah pergi-pergi ke warung beli bahan makanan, beli mie, nggak usah. Jadi nanti tumbuhan itu akan masak, membuat
makanannya sendiri dalam kloropas, di dalam daun, masake neng jero daun. Kalau kita di dapur, kalau pohon ada di dalam daun. Yuk. Nah, komponen untuk proses fotosintesis tumbuhan itu kalau masak harus ada 4 itu. Kalau enggak, nanti jadi susah untuk maksimal dalam fotosintesis. Nah, sebelumnya kita akan melakukan sedikit percobaan. Nanti ini ada 1, 2, 3, 4, 5 toh. Ada 5 kelompok, 1 kelompok bawa 1 gelas. Setiap gelas nanti diberi air dan daun. 2 gelas nanti kita coba tutup dengan ini. Kita taruh ke tempat yang tidak ada sinar matahari. Dan 3 gelas kita taruh ke tempat yang terkena sinar matahari. Yuk, 1 kelompok silakan ambil 1 gelas, 1 gelas. Yuk. Sambil bisa kalian buka buku paket IPAS halaman 22. Nih, Ustazah akan bagikan 1 kelompok 1 daun. Apa? Nih, ada yang mau ditaruh di tempat yang gelap? Nih, ya, nih, silakan ditaruh di sana. Iya, di gini ditutup aja. Taruh sini. Sini, taruh sini. Ya, sini aja. Nah, yang ini silahkan ditaruh di matahari, di tempat yang terkena sinar matahari. Boleh, mau di luar situ boleh. Ya, itu juga. 1 aja. Boleh, saya. Silahkan. Atau enggak di sini aja loh Mbak, di depan di depan jendela. Ya, situ boleh. Nah, sambil menunggu percobaan kita akan bahas di sini dulu. Nanti kita lihat apa yang akan terjadi pada daun yang sudah kita beri air. Oke. Nih. Tadi fotosintesis itu adalah tumbuhan membuat makanannya sendiri. Ada 4 yang harus ada. Air atau H2O. Air itu nama lainnya H2O. Terus yang kedua ada karbon dioksida. Itu CO2. Apa itu karbon dioksida? Ada yang tahu? Coba sekarang kita nafas. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Yang kita tarik itu otomatis masuk namanya oksigen. Yang kita keluarkan itu otomatis namanya CO2 atau karbon dioksida. Tapi ada anget-angetnya. Kalau gini di kaca ada embunnya. Nah, yang kita keluarkan itu karbon dioksida dan uap air. Nah, yang ketiga ada matahari.
Kalau mendung gimana Ustazah? Ya kalau mendung berarti fotosintesisnya kurang maksimal. Nanti kita lihat bagaimana kalau saat ini mendung fotosintesisnya maksimal atau tidak. Yang ketiga harus ada klorofil atau zat hijau daun. Ya, lanjut. Nah, organ tubuh yang terlibat dalam fotosintesis harus ada akarnya. Akar untuk apa? Menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Ada lagi kloropas. Kloropas itu dapurnya. Dapurnya ada di daun, tempat terjadinya fotosintesis. Ada apa tadi? Harus apa? Satu ada Air. ini dulu. Organ tumbuhan apalagi apa saja yang terlibat? Akar dan kloropas yang ada dalam daun. Ada lagi. Nah, harus ada daun. Nah, nek ra ono daun, nah kepiye le arep terjadi fotosintesis. Dan ada batang. Batang untuk apa Ustazah? Batangnya untuk menyalurkan makanan. Kalau kita nyalurnya pakai lewat jalan-jalan. Kalau itu jalannya lewat batang-batang pohon. Nah, ini proses fotosintesis. Yang pertama, akar menyerap air dari dalam tanah. Lalu yang kedua, daun menyerap CO2 yang ada di sekitarnya, disedot lewat stomata. Stomata itu mulut daun. Kalau kita mulutnya di sini, kalau daun itu mulutnya namanya stomata. Serot CO2-nya. Lalu setelah itu, klorofil menyerap energi cahaya matahari, butuh cahaya matahari, diserap, baru nanti energi digunakan untuk menggabungkan air dan CO2, dimasak. Kalau kita masaknya pakai api digodok. Kalau daun, kalau tumbuhan, masaknya pakai sinar matahari. Lalu terjadilah ini, kalau sudah masak jadi glukosa dan oksigen. Glukosanya itu digunakan untuk tumbuh, ada jadi buah, bunga, ada jadi umbi. Terus oksigennya dilepas ke udara untuk kita bernafas. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis dulu. Ada cahaya matahari, tadi ada 4 kan? Cahaya, air, oh mau ngantuk? Yuk game dulu, berdiri, ayo berdiri. Berpasangan, cari pasangan. Cari pasangan, yuk. Yuk, gini. Itu enggak cukup. Nanti sama Ustazah, ya. Yuk, pingsut. 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 Oh, batu gunting kertas. Batu gunting kertas. Saya kalah. Nah, yang menang itu tangannya dibuka. Yang menang tangannya dibuka. Yang kalah tangannya ditutup. Sudah? Nih, lihat sini, Saudara sama Kela. Yang menang dibuka, yang kalah ditutup. Ustazah kalah. Ini, ayo. Nah, nanti kalau Ustazah bilang jauh, berarti ini tambah jauh. Kalau dekat, tambah dekat. Jauh, jauh, jauh. Dekat, dekat, dekat. Tepuk, berarti yang ini harus menghindar, jangan sampai kena tepuk. Wow. Ya, siap. Jauh, jauh, dekat, jauh, dekat, tepuk. Kena, lagi sekali lagi yuk. Jauh, dekat, dekat, jauh, 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 dekat, 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 jauh, tepuk. Gak bakal mau, saya gak apa-apa. Gantian sekarang.
Yo, Jihan, yo. Gantian. Biar apa? Gantian sekarang yang kalah dibuka. Yo, ayo Ji, siap Ji. Lagi, sekali lagi. Yo, gantian, Sahnas. Yang ngomong Sahnas. Yo, lagi. Masih tetap yang menang yang ditelungkupkan. Yo. Terserah. Mau lama yuk, gak apa-apa. Ya. Yo. Iya. Dah, seger lagi. Belum? Ya, nanti lagi. Sekarang ini dulu, faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama, cahaya matahari itu penting. Kalau tidak ada, menyebabkan terhambat fotosintesisnya. Tapi kalau cahayanya banyak, fotosintesisnya jadi lebih cepat. Yang kedua, CO2. Kalau lebih banyak, menyebabkan produksi glukosa itu meningkat. Nanti hasilnya energi juga jadi lebih banyak. Ya. Terus yang ini, yang ketiga, kalau kekurangan air, bisa kita lihat kalau tanaman tidak kita siram, akan apa? Layu. Jadi air juga sangat penting untuk tumbuh. Kita lihat apa hasil percobaan kita. Coba kalian amati sana. Sambil dibuka halaman 26. Yuk. Itu percobaannya ada di situ. Nanti kalian amati apa yang terjadi pada gelas-gelas yang sudah kalian taruh, satu di tempat yang gelap dan satu di tempat yang ada sinar mataharinya. Silahkan. Boleh kalian mengamati gelasnya nggo nahwa, boleh. Boleh ngamati gelasnya punya Hakan, boleh. Yang kalian amati nanti yang tertutup dan yang tidak tertutup nanti bedanya apa. Silahkan, yuk. Bawa ininya boleh. Diisi nanti ya. Ada bedanya enggak? Nanti gantian. Yang A, kalian amati untuk yang ada di gelas yang ada di dalam ruangan tertutup. Dan yang B, itu yang berada di sinar matahari. Kira-kira bedanya apa? Kalian tulis saja bedanya apa. Tidak perlu ditulis per menit, bedanya apa. Silakan. Boleh kerjasama dengan kelompoknya. Kamu tuh nggak usah cuman ya kalian. Masa? Yo, dijejer ke ini yang ada kuning-kuningnya. apa yang beda? Taruh situ, taruh situ. Sudah? Oke. Satu saja.
Ayo, ada yang mau ke depan menyampaikan hasil diskusinya? Ya nggak usah ke depan, di tempatmu, wei. Yuk kelompok Nahwa diwacake. Semua membacakan, yuk. Yuk, kelompoknya Nahwa. Ayo toh. Ya enggak apa-apa salah satu. Ya, Wah. Yuk. Enggak ada yang salah, kan Ustazah mintanya pengamatan. Apa? Ya, toples yang disimpan di tempat apa? Di yang gelap itu airnya jadi gelap, dan toples yang ditaruh di tempat terbuka di bawah sinar matahari banyak gelembung. Yang kelompok ini apa? Ya, terus? Ya. Ya. Kalau yang kelompoknya Hayu di gelembung udara yang ada pada gelas yang di dalam ruangan itu lebih sedikit ya. Terus yang ada di luar ruangan itu gelembungnya lebih banyak. Ya, kebalikan sama punyanya Hayu sama punyanya Nahwa. Kalau punyanya Hayu dan Nahwa itu yang di luar ruangan, di bawah sinar matahari itu gelembungnya lebih banyak. Dan kalau yang di dalam ruangan tertutup itu gelembungnya sedikit. Kebalikan dengan punya Hakan. Kira-kira perbedaan yang benar adalah yang kita amati adalah gelembung. Gelembung yang ada di bawah sinar matahari akan lebih banyak daripada gelembung yang ada di tempat tertutup. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa yang di bawah sinar matahari itu terjadi proses fotosintesis mengeluarkan udara. Gelembung udara bukan? Ya, berarti semakin banyak gelembung, berarti fotosintesisnya sedang berjalan dengan baik. Kalau yang ini kurang matahari, makanya gelembungnya sedikit. Nih. Ya. Ini berarti adalah contoh nyata bahwa fotosintesis itu Ustazah bagikan ini dicoba dikerjakan sendiri-sendiri, lalu nanti kalau sudah dikumpul kurang enggak? Kumpulkan ke depan. Jangan lupa diberi nama. Sudah? Ayo.